Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu mudahnya mendapatkan persetujuan untuk kartu kredit atau pinjaman pribadi? Dengan sekali gesek atau tanda tangan, dana seolah langsung mengalir ke rekening Anda. Adegan ini seringkali diiringi dengan senyum puas, seolah semua masalah finansial selesai dalam sekejap. Bank, sebagai lembaga keuangan raksasa, memang sangat pandai dalam merancang penawaran yang tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Mereka menampilkan produk pinjaman mereka sebagai solusi cepat, jalan pintas menuju gaya hidup yang Anda impikan, atau penyelamat di saat-saat darurat. Iklan-iklan mereka menyoroti kemudahan persetujuan, limit yang tinggi dan cicilan yang terkesan ringan. Teks besar bertuliskan pinjaman mudah disetujui, atau bunga ringan mulai dari 0% menjadi umpan yang sangat efektif, menarik siapa saja yang sedang membutuhkan dana segar. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan ini, tersimpan sebuah mekanisme rumit yang dirancang untuk keuntungan mereka, bukan Anda. Inilah awal dari sebuah perjalanan yang bisa menjerumuskan banyak orang ke dalam labirin utang yang tak berujung. Di balik fasad penawaran yang menarik, tersembunyi sebuah mekanisme jebakan yang bekerja secara senyap namun mematikan. Saat Anda menandatangani perjanjian pinjaman, Anda mungkin hanya fokus pada jumlah dana yang diterima dan besaran cicilan bulanan. Padahal, di dalam lembaran-lembaran kontrak yang penuh dengan tulisan kecil, terdapat rincian krusial yang sering terlewatkan. Disinilah letak inti dari jebakan tersebut. Suku bunga tersembunyi atau bunga efektif yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari bunga yang diiklankan. Belum lagi berbagai biaya administrasi, biaya provisi dan denda keterlambatan yang siap menanti jika Anda telat membayar satu hari pun. Visualisasikan ini seperti sebuah grafik bunga majemuk yang melesat naik tanpa kendali. Setiap bulan tagihan Anda bukan berkurang, melainkan bisa jadi terus membengkak. Tumpukan kertas tagihan di meja Anda semakin meninggi, sementara angka utang pokok seolah tak pernah bergeser. Ini adalah sistem yang dirancang agar utang Anda terus tumbuh, mengubah pinjaman kecil menjadi beban finansial raksasa. Dengan mekanisme inilah bank meraup keuntungan luar biasa dari para nasabahnya. Pernahkah Anda memperhatikan opsi pembayaran minimum pada tagihan kartu kredit Anda? Banyak yang mengira ini adalah jalan keluar yang aman, sebuah kelonggaran dari pihak bank. Kenyataannya, pembayaran minimum adalah salah satu alat paling ampuh bagi bank untuk memastikan keuntungan jangka panjang mereka. Ketika Anda hanya membayar jumlah minimum, sebagian besar uang Anda hanya cukup untuk menutupi bunga bulan itu, dan sedikit sekali, atau bahkan tidak sama sekali, yang digunakan untuk memotong utang pokok. Akibatnya, utang pokok Anda tetap utuh atau hanya berkurang sangat sedikit, siap menghasilkan bunga lagi di bulan berikutnya. Ini adalah siklus tanpa akhir. Secara visual kita bisa membayangkan aliran uang yang deras mengalir dari para nasabah yang tertekan, yang bekerja keras hanya untuk membayar bunga, langsung menuju gedung-gedung bank yang megah dan berkilauan. Bank tidak hanya mendapatkan kembali uang yang mereka pinjamkan, tetapi juga melipat gandakannya berkali-kali lipat dari bunga yang terus Anda bayarkan. Lalu, bagaimana cara kita meloloskan diri dari jeratan ini atau menghindarinya sama sekali? Kuncinya terletak pada literasi dan disiplin finansial. Jika Anda sudah terlanjur terjebak, langkah pertama adalah berhenti menambah utang baru. Potong kartu kredit Anda jika perlu, dan fokuslah untuk melunasi utang yang ada. Buatlah rencana anggaran yang ketat. Catat semua pemasukan dan pengeluaran untuk melihat kemana uang Anda pergi. Alokasikan dana lebih besar dari pembayaran minimum untuk melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Sebuah metode yang dikenal sebagai debt avalanche. Bagi Anda yang belum terjerat, pencegahan adalah obat terbaik. Sebelum menerima tawaran pinjaman apapun, bacalah seluruh syarat dan ketentuan dengan saksama. Pahami betul berapa suku bunga efektif, apa saja biaya tambahan yang mungkin muncul, dan bagaimana skema denda keterlambatan bekerja. Jangan ragu bertanya pada petugas bank sampai Anda benar-benar mengerti. Pada akhirnya, dengan pengetahuan yang cukup dan perencanaan yang matang, kita bisa mengubah posisi dari korban menjadi pengendali atas keuangan kita sendiri, membebaskan diri dari bayang-bayang utang yang menghantui.